Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta pelatihan kejuruan desain grafis di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menggunakan pen tool di Adobe Illustrator. Nah, pen tool itu sendiri adalah senjata andalan para desainer grafis seperti nanti kalian nih, dan sering digunakan untuk membuat bentuk-bentuk vektor. Tidak hanya di Adobe Illustrator aja ya, tapi di seluruh perangkat lunak desain grafis yang berbasis vektor itu ada yang namanya pen tool seperti CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe InDesign, Inkscape, malah yang aplikasi atau perangkat lunak desain grafis yang berbasis bitmap pun seperti Adobe Photoshop, pen tool juga ada. Pen tool adalah tools yang terdapat pada toolbox yang berguna untuk membuat titik-titik pad untuk kita menciptakan sebuah bentuk atau shape, dan biasanya sering digunakan untuk men-tracing sebuah foto atau image dengan menghubungkan titik-titik pad tersebut. Nah, bagaimana cara menggunakan pen tool? Yuk kita langsung coba aja di Adobe Illustrator. Oh ya, sebelum kita mulai, tolong di like dan subscribe dulu ya channel saya ini, supaya saya bisa terus berkelanjutan dalam memberikan materi pelatihan di kejuruan desain grafis di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan. Nah, di sini saya masih menggunakan Adobe Illustrator versi CS6 karena di kelas desain grafis PPKD Jakarta Selatan itu masih menggunakan CS6. Tapi saya juga nanti akan mencoba mempraktekannya di Adobe Illustrator yang versi CC. Kebetulan saya menggunakan versi CC 2020. Oh, dan juga ini materi ini bukan hanya untuk kalian peserta pelatihan desain grafis di PPKD Jakarta Selatan, tapi juga buat teman-teman lain, para alumni desain grafis di PPKD Jakarta Selatan yang ingin berlatih lagi, yang ingin mengingat-ingat lagi, silakan gabung. Atau buat teman-teman lain yang di luar sana ingin belajar desain grafis, yang ingin belajar tentang Adobe Illustrator, ayo gabung sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pen tool ini. Ingin ke sekarang tool pen tool ada di sini nih. Nah, ini di toolbox ini ada gambar pen di sini, atau juga bisa dengan menggunakan shortcut tekan tombol P di keyboard. Nah, dia sudah berubah ikonnya seperti ini ya. Ketika tekan tombol pen tool atau tekan P di keyboard, nanti mouse-nya akan berubah seperti ini, gambar pen ya. Nah, pastikan fill-nya ini kosong, tidak ada warnanya. Di sini kan masih warnanya putih ya. Kita kosongkan dengan menekan tanda diagonal merah ini. Ya, stroke warna hitam, oke ya, sudah. Nah, setelah pen tool terseleksi dan kursor kita berubah menjadi icon pen tool seperti ini, nah kliklah pada lembar kerja. Klik. Nah, kita perjelas lagi ya, kita zoom. Kalau di Adobe Illustrator versi CS6 itu ketika akan menzoom, tekan shortcutnya Ctrl Spacebar ya, kita zoom. Nah, seleksi, dia akan membesar. Kalau ingin mengecilkan, Ctrl Alt Spacebar. Keymouse-nya akan berubah menjadi tanda minus ya. Kita kecilkan lagi, tinggal klik. Nah, dia akan mengecil. Kita perbesar lagi. Baik, ini sudah ada titik pad baru ya. Pad pertama. Yang namanya ya titik pad ya. Lalu klik lagi di tempat lain. Yang tempat yang berbeda. Hasilkan tercipta sebuah garis berasal dari titik pad pertama yang di sini,
dan titik pad kedua yang baru kita buat ini. Ini bentuknya masih miring nih. Tapi gimana kalau misalnya kita ingin membuat garis lurus, tegak lurus? Saya undo lagi ya. Cukup mudah, tinggal tekan di keyboard, tekan shift, baru klik. Dia akan membentuk tegak lurus, horizontal. Kalau ingin membuat tegak lurus ke bawah atau vertikal, tinggal tekan shift juga ke bawah, dia akan tegak lurus ke bawah. Seperti itu ya. Nah, jadi secara garis besar, cara kerja pen tool itu adalah menghubungkan titik-titik pad sehingga membentuk sebuah bangun atau shape ya. Nah, setelah kita mengetahui cara kerja pen tool, berarti kita udah bisa dong membuat sebuah bentuk dengan pen tool. Misalnya saya ingin membuat segitiga, ketika akan menyambungkan nih antara ini pad 1, pad 2, pad 3, ingin menyambungkan pad 3 ke pad 1, lihat mouse-nya arahkan ke pad 1, kalau sudah ada tanda lingkaran di mouse-nya, itu berarti sudah nyambung nih. Nah, akan membentuk sebuah segitiga. Namun, jika kita hanya menghubungkan titik-titik secara terus-menerus, maka yang terjadi hanyalah sebuah bentuk pad yang kaku. Dikarenakan pad yang kita buat hanyalah sebuah garis lurus aja, ya. Nah, agar bentuk pad kita tidak kaku, maka kita harus bisa membuat sebuah pad yang melengkung. Dan kita buat sesuai dengan keinginan kita. Gimana caranya? Nah, saya buang dulu ya, saya delete lagi. Kita kecilkan dulu deh. Kembali lagi masuk ke pen tool, klik pada untuk pad pertama ya, klik, oke. Nah, untuk pad selanjutnya, kita klik dan tahan. Lalu gerakan mouse ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Nah, ini akan membentuk sebuah lengkungan. Saya tarik ke bawah, lengkungannya akan ke atas. Seperti ini ya. Nah, maka bentuk garis akan melengkung mengikuti arah mouse kita. Atur dan sesuaikan bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Ya, seperti ini melengkung. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat garis lurus setelah membuat kita garis lengkung. Nah, pada saat kalian membuat garis lengkung dari pad 1 ke pad 2, maka jika kalian ingin melanjutkan lagi, membuat pad ketiga, nah, pad 3 yang baru akan terus melengkung mengikuti arah tarikan mouse pada pad kedua. Saya contohin, jadi ketika kita menarik di pad kedua untuk membuat lengkungan, ada sebuah garis, ada dua buah garis ya. Itu namanya garis sizing multi handling ya, garis untuk mengatur lengkungan. Caranya tinggal kontrol, klik ini ya. Nah, untuk mengatur seberapa ingin kita membuat lengkungannya. Baik lagi, bagaimana kalau kita ingin membuat garis lurus setelah lengkungan ini? Kalau kita buat pad ketiga, pad ketiga akan melengkung lagi begitu tarikan pada pad kedua. Nah, caranya gimana? Untuk menghilangkan, kita harus hilangkan garis bantu ini, garis handling ini yang di bawah. Caranya gimana? Tinggal klik di pad kedua. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita masuk ke pad ketiga. Akan bentuk sebuah garis lurus. Paham ya? Jadi gini, saya ulang. Ini ada garis handling untuk mengatur lengkungan kita. Bila kita akan melanjutkan ke pad ketiga, maka kalau masih ada garis handling ini, pad ketiga akan ikut melengkung. Nah, seperti ini. Bagaimana cara supaya garisnya lurus? Garis handling yang di bawah ini kita matikan. Kita tutup dengan klik pada pad kedua. Nah, garis handlingnya udah nggak ada. Berarti kita sudah bisa membuat garis lurus. Tinggal klik, nah itu jadi garis lurus ya. Paham ya? Nah, sebagai latihan,
kita akan mencoba menggunakan pen tool ini untuk men-tracing beberapa garis. Seperti ini nih. Ya, ini ya. Model latihan ini saya ambil dari www.skillacademy.com yang pernah saya ikuti beberapa tahun yang lalu. Nah, ini ada garis lurus, ada garis melengkung, kombinasi dengan lurus, ada garis melengkung ke atas, melengkung ke bawah, ya. Ada garis melengkung yang landai, ada garis melengkung yang miring. Kita coba latihan ya. Pastikan kita masuk ke ikon pen tool dan pastikan juga feel-nya kosong. Saya biasanya point stroke-nya tuh cari yang tipis. Biasanya saya gunakan 0,25 atau 0,5. 0,5 aja dulu ya biar lebih kelihatan. Kita zoom lagi. Nah, kita ikutin garis-garis putus ini. Pastikan untuk membuat garis lurus, selalu tekan tombol shift. Nah, ketika ada garis diagonal, kita lepas shift-nya. Kembali lagi kita tekan shift. Untuk memastikan garisnya benar-benar lurus, tegak lurus ya. Barusan ada garis diagonal lagi, saya lepas shift-nya. Nah, ini ada lagi garis diagonal. Lepas shift, kembali tekan shift lagi. Nah, selesai. Sekarang ini ada garis lengkung. Kita coba. Satu lagi saya beritahu. Ini saya tadi udah selesai sebenarnya sampai sini. Tapi kalau saya ingin melanjutkan ke sini, garis akan ikut lanjut. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Tinggal kontrol klik di sembarang tempat. Kontrol klik. Nah, di sini saya udah bisa membuat pad baru. Dengan cara menggunakan cara di CS6 juga bisa. Dengan cara yang sendiri ada nih, dengan menggunakan CS versi CC, tinggal klik. Bikin garis lurus saja. Klik di tab titik ini ya, klik aja, bikin pad baru. Nah, setelah itu kita masuk, tahan ya, menu pen tool-nya, tahan yang lama, akan muncul pilihan ada pen tool, add anchor point tool, ini untuk menambahkan titik pad, atau delete, di sini ada delete anchor point tool, ini untuk menghilangkan, menghapus titik pad, dan ini ada anchor point tool. Nah, ini kita gunakan anchor point tool, tekan shift, kita tarik. Begitu juga yang ini kita tarik ke bawah. Ini kita tarik ke atas lagi. Mana yang lebih mudah? Cara yang di CS6 atau yang menggunakan CC? Buat saya nggak masalah. Nah, selanjutnya kita coba lagi yang di sini. Sama seperti tadi, kita buat titik pad, garis lurus aja. Saja kita gunakan anchor point tool, tekan shift, kita tarik ke atas. Kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Ya, selesai. Sekarang yang ini ya. Sama seperti tadi, titik pad, kalau ke sini, terakhir ini ke sini. Selanjutnya, gunakan anchor point tool. Kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke bawah. Itu juga ini. Kita tarik ke sini. Kita tarik lagi ke bawah. Ya, selesai. Kita coba yang ini. Tetap bikin garis lurus aja ke tiap titiknya.
Nah, selanjutnya kita gunakan anchor point tool. Kita zoom ya. Kita atur lagi. Ya, seperti ini. Ya. Selanjutnya yang ini. Nah, ini nggak ada titik bantu. Kita coba ya. Sebentar. Ini kenapa nggak ada titik bantu? Tujuannya untuk melatih kalian untuk belajar menentukan di mana titik yang akan kita tempatkan, titik pad yang akan kita tempatkan. Nah, selesai. Gimana? Mana yang lebih mudah? Menggunakan CS6 atau menggunakan versi CC? Buat saya nggak masalah mau yang mana juga, karena Adobe Illustrator versi CS6, versi CC itu hanya alat saja, alat bantu kita dalam mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan kita. Semua ide-ide desain ada di kalian, ada di kita semua. Jadi jangan minder yang masih menggunakan CS6, karena hasil akhirnya tetap sama bagusnya. Ya, udah paham ya dalam menggunakan pen tool. Nah, sebagai tugas kalian, tugas latihan ya, kalian men-tracing beberapa karakter huruf dan angka seperti ini. Baik, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan men-tracing karakter huruf di Adobe Illustrator yang versi CC ya. Tapi ada beberapa karakter yang sudah saya kerjakan karena proses pengerjaannya sama dengan di Adobe Illustrator versi CS6. Nanti kalian lihat perbandingannya ya. Saya akan langsung kerjakan yang huruf G-nya ini. Pastikan seperti biasa tekan pen tool-nya, lalu fill-nya kosong. Yuk, kita mulai. Kita gunakan anchor point tool ya untuk membuat lengkungannya.
semakin lancar. Nah, jika kalian telah menguasai pen tool, berarti kalian telah menguasai antara 70-80% dari Adobe Illustrator sendiri. Memang awalnya terlihat rumit, tapi seiring kalian terus berlatih, sering membuat objek dengan menggunakan pen tool, insya Allah kalian akan terbiasa dan fasih dalam menggunakannya. Baik, sampai di situ dulu materi tentang pen tool. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.